pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang manfaat dan barokah, rezeki yang barokah dan panjang umur yang barokah. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan situasi terbaru dari penyidikan Panji Gumilang, selaku pengasuh pondok pesantren Al Zaitun, di mana ada ditemukan dugaan tindak pencucian uang oleh Panji Gumilang dan keluarganya. Dalam acara Halaqoh Ulama Nasional di Lamongan, Jawa Timur, Mahfud MD menyatakan bahwa yang ditindak adalah Panji Gumilangnya, dan bukan menindak pesantrennya. Seperti apa lengkapnya kita saksikan saja tayangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kemudian Ketua Robitoh Ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMI PBNU, Bapak Kiai Haji Khodri Arif, dan Sekretaris Robitoh Ibu Hajah Hindun Anissa. Kemudian di sini ada Kiai Masdar Farid Masudi, Kiai Ulil Absar Abdallah, dan para pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa maupun di Indonesia. Ini pakai dialog ya? Terserah Pak. Ya, ini pakai dialog, jadi saya memberi pengantar aja sedikit. Nanti kita lebih enak tanya jawab biar lebih lebih didapat apa yang diinginkan dari forum ini. Saudara, saya mulai dengan hal-hal yang sudah kita tahu semua sebagai pemancing saja. Pertama, tidak dapat dibantah oleh siapapun bahwa peranan pondok pesantren itu sangat besar, artinya dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik perannya di dalam menyusun ideologi atau pedoman hidup bersama di dalam bernegara, penuntun atau kesepakatan hidup bersama dalam bernegara, maupun secara fisik kemudian merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ketika negara Indonesia akan merdeka dulu,
pemerintahan Jepang, pemerintah penjajahan Jepang membentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Di situ ulama dari berbagai ormas Islam dan dari berbagai pesantren ikut masuk, sehingga turut memberi warna bagi lahirnya ideologi Pancasila sesudah melalui perdebatan, istikharah dan dalil-dalil yang saling dikemukakan dengan penuh retorik, sehingga akhirnya Indonesia merdeka. Begitu Indonesia merdeka, Belanda tahun 46 masuk lagi. Alasannya ada konvensi Wina, negara jajahan yang penjajahnya kalah perang dunia kedua harus mengembalikan negara jajahannya itu ke negara penjajah sebelumnya. Jadi pada waktu itu Jepang kalah di dalam perang, lalu Belanda atas nama konvensi Wina tahun 1938 masuk lagi ke Indonesia pada tahun 46. Alasannya menurut keputusan Wina tahun 38, Indonesia ini harus dikembalikan ke Belanda, dan itu disahkan oleh PBB. Maka kemudian Belanda dengan berbagai rombongannya masuk ke Indonesia, dan pemerintah Indonesia kewalahan sehingga hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1946. Kira-kira 6 bulan lah sesudah kemerdekaan. Ya kalau mau dikatakan bahasa halusnya hijrah, kalau mau dikatakan bahasa kasarnya ya lari, karena tidak kuat menghadapi serangan itu. Nah di situ pondok pesantren mempunyai peran yang sangat besar, karena sebelum berdirinya, sebelum merdeka Indonesia itu, dulu organisasi yang menghimpun ormas-ormas Islam namanya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu pada bulan Februari tahun 45 membuat 2 keputusan penting. Yang pertama, umat Islam akan membentuk Hizbullah, itu tenaga-tenaga tentara dari kalangan rakyat lah gitu. Hizbullah untuk melawan penjajah. Yang kedua, mendirikan sekolah tinggi Islam. Itu bulan Februari tahun 45. Mendirikan sekolah tinggi Islam. Nah Hizbullah ini yang kemudian menjadi cikal bakal tentara-tentara pejuang kita. Kemudian sekolah tinggi Islam ini diresmikan tanggal 8 Juli di Gondangdia, Jakarta, dengan membuka 2 fakultas, Fakultas Agama dan Fakultas Sosiologi. Ketika pemerintah hijrah tahun 46, STI di Jakarta ini pindah juga ke Yogyakarta, karena ketua perguruan tingginya namanya Muhammad Hatta, wakil presiden, dosen-dosennya banyak yang menteri, ikut pindah ke Jogja, dan sekarang Sekolah Tinggi Islam itu menjadi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Itu adalah kreasi Kiai Hasyim Asy'ari pada bulan Februari yang kemudian diwujudkan pada bulan Juli tahun 45. Nah, saudara, dengan demikian kalangan pesantren dan umat Islam itu telah memberi sumbangan besar terhadap bangsa ini ketika akan merdeka dan menyiapkan kader-kader bangsa. Nah, tetapi karena politik pendidikan yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif atau fobi, apa yang dikenal sebagai Islamofobi gitu, maka pada waktu itu sesudah Indonesia merdeka banyak sekali pejuang-pejuang dari kalangan pesantren, dari kalangan umat Islam, anak-anak muda Islam, tokoh-tokoh Islam itu
tidak tertampung di tugas-tugas pemerintahan dari negara yang baru ini. Nah, pondok pesantren ini kemudian kembali ke pesantren untuk mendidik lagi anak-anak muda Islam. Tetapi ada juga yang marah. Kami yang berjuang, kok kami tidak bisa menjadi tentara, tidak bisa menjadi kolonel, tidak bisa menjadi kopral, tidak bisa duduk di kantor-kantor pemerintahan. Kenapa? Karena tidak ada ijazahnya. Kenapa tidak ada ijazah? Karena zaman penjajahan orang Islam itu diisolasi, tidak boleh sekolah. Ya sekolahnya paling SD gitu. Nah disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam, yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Iya itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah negara Islam Indonesia, merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Mortopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi, yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum.
bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM, 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu, ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar, sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu. Nah saudara, kembali. Jadi sesudah Indonesia merdeka, kaum muslimin itu terpinggirkan dari penyelenggaraan negara atau pengelolaan ke tata pemerintahan kita. Ini tadi ada yang menyesalkan, masa Indonesia yang begitu besar dengan pesantren yang begitu besar tidak bisa ikut mengelola negara, lalu melahirkan pemberontak, tapi melahirkan kesadaran baru di pesantren. Ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, itu kemudian dikeluarkan peraturan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahdir Johan, Wahid Hasyim dan Bahdir Johan membuat peraturan di mana sekolah lulusan pesantren yang berjenjang itu sama civil efeknya dengan pendidikan umum. Madrasah Ibtidaiyah itu adalah sama dengan SD, Sanawiyah sama dengan SMP, Aliyah sama dengan SMA, kemudian Al-Jami'ah, IAIN itu dibentuk dulu namanya ada Akademi Ilmu Dakwah, ya, AIDA, Akademi Ilmu Dakwah Agama itu akademi, lalu disamakan dengan perguruan tinggi yang kemudian melahirkan IAIN itu. Yang kemudian ini ada civil efeknya diakui.
Nah, saudara, dari situ kemudian lahirlah berbagai keahlian dari pondok pesantren itu. Karena pondok pesantren lalu membentuk sekolah-sekolah di samping ngaji kitab kuning yang tradisional yang pakai setoran itu, ada sistem kelas kayak sekolah biasa. Nah, dari situ kemudian saudara, sejak tahun 60-an anak-anak pesantren sudah menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintah juga. Pada tahun 70-an sudah menjadi sarjana hukum, insinyur, dokter dan sebagainya. Pada tahun 80-an banyak master dan pada tahun pertengahan 80-an banyak doktor, profesor yang lahir dari pesantren. Nah, sejarah tahun 60-an itu sudah merembes nih anak santri ke kantor-kantor pemerintah, sehingga kemudian apa terjadi? Mobilitas sosial vertikal naik di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Kantor-kantor pemerintah, ke universitas-universitas negeri, itu rektor-rektornya, pembantu rektornya, dekan, itu sudah banyak dari pesantren. Taruhlah sekurang-kurangnya Islam santri, bukan Islam abangan misalnya, itu sudah banyak. Sekarang ini profesor-profesor hampir semuanya itu adalah anak-anak Islam yang baik, kayak yang dari PMII, dari HMI, dari NU, dari Muhammadiyah. Menteri-menteri juga sudah banyak. Itu apa? Karena pesantren mengadaptasikan diri dengan perkembangan negara ini. Sehingga saudara sekalian, saya selalu menolak keras ketika ada orang mengatakan di Indonesia ini terjadi politik Islamofobi. Islamofobi itu apa? Politik anti-Islam. Fobi itu benci kepada Islam atau takut kepada Islam sehingga harus disingkirkan. Saya katakan tidak ada sekarang. Dulu mungkin tahun 45 karena peninggalan Belanda, sistem pendidikan peninggalan Belanda tahun 45 sampai tahun 50 lah. Kita ini tersingkir, orang Islam dianggap udik, kampungan, tidak bisa apa-apa. Sekarang udah menguasai berbagai keahlian. Sampai dengan tahun 60-an kemungkinan menteri-menteri sulit dicari dari santri, kecuali mungkin yang mewakili partai politik, bukan mewakili profesi. Itu pun sedikit, jatahnya ya kira-kira menteri agama saja gitu. Sekarang sudah bisa jadi apa saja. Anak-anak lulusan pesantren yang sudah mengadaptasikan diri dengan perkembangan Indonesia baru. Coba, saya kira saya sebaya dengan, ya lebih mudah sedikit dengan Profesor Abdul Ghafur. Saya kira-kira seangkatan, segenerasi dengan Kiai Masdar. Saudara, ketika kami sekolah pelajar dulu, bayangan kita kalau polisi, tentara itu ndak Islam tuh. Jahat, kejam itu polisi, tentara juga, ndak ada yang bisa ngaji, ndak apa gitu. Kira-kira begitu dulu. Tapi saudara, sekarang di kantor-kantor polisi itu sudah ada masjid, sudah ada majelis taklim, Kapolrinya pinter ngaji, Panglima TNI-nya rajin sholat, yang dulu tidak terbayangkan. Sekurang-kurangnya pada saat saya jadi Menko Polhukam pertama itu, Pak Hadi Cahyanto, Panglima, itu teman saya sering bepergian bersama. Kalau waktunya sholat dia pamit, saya mau sholat dulu di bandara atau di mana. Pak Tito itu dengan saya menjadi imam dan khotib sholat Jumat kalau kunjungan kerja ke daerah-daerah. Enak tuh. Kalau dulu ndak ada polisi yang begitu. Bahkan sekarang ini saudara, di polisi itu sudah ada seragam polisi dengan busana muslimah. Itu sejak kira-kira 10 tahun lalu lah, ketika Pak Tarto itu menjadi Kapolri, dibuat seragam, sehingga saudara lihat polisi di pinggir-pinggir jalan sekarang banyak busana muslimah. Yang dulu itu dianggap kampungan, dianggap produk madrasah gitu, madrasah yang itu madrasah dulu. Nah sekarang enggak, madrasah sudah pakai hijab semua. Sebagai budaya, bukan paksaan karena agama, tapi kesadaran aja bahwa ini
ini budaya Islam yang bagus, saya ingin berpakaian yang sopan menurut Islam begini, pakai. Sama saudara, di istana sekarang budaya Islam itu tumbuh, misalnya ya saling membuka acara dengan assalamualaikum, mari kita buka dengan basmalah. Oh ini waktunya sholat asar, kita skor dulu gitu tuh kalau rapat di istana. Ada sholawatan barzenji di istana, hidup. Dulu tidak terbayangkan itu bisa masuk. Nah kenapa ini bisa? Karena pondok pesantren itu kemudian mengadaptasi dengan lembaga pendidikan umum tadi yang digodok oleh Kiai Wahid Hasyim itu. Nah saudara, sekarang ini kita sudah punya 27 universitas Islam negeri yang hebat-hebat. Dulu waktu saya sekolah, Mas Farid sekolah, itu kalau sekolah di sekolah agama kira-kira ya dianggap sebelah mata, dianggap sekolah kelas 2 lah. IAIN itu apa dibandingkan dengan UGM, dibandingkan dengan ITB. Sekarang kita sudah punya 27 UIN, bukan IAIN, UIN yang sejajar dan tidak kalah hebatnya dengan universitas-universitas besar di negeri ini. Udah punya 27. Kita punya undang-undang pesantren sekarang ini ya. Jadi saudara, mari kita bawa Islam ini untuk ikut mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Pertama jangan dibawa ke radikalisme, jangan konfrontatif terhadap negara lalu menganggap penyelenggara negara ini bukan Islam. Islam semua. Itu hanya karena proses persaingan politik aja yang menyebabkan yang satu jadi satu tidak, kan gitu. Itu bukan urusannya Islam dan tidak Islam, bukan urusannya Islamofobi. Nggak ada Islamofobi itu. Bahkan sekarang ini sudah lama pemerintah menawarkan pondok pesantren, coba dibuat satu proposal untuk usaha. Pemerintah akan menyediakan tanah gratis berapa hektar yang engkau butuhkan. Sudah ditawarkan ke pesantren-pesantren sejak 2 tahun lalu. Mestinya yang bisa menanggapi ini pesantren dan kiai seperti Profesor Abdul Ghafur. Bisa saja buat proposal, saya perlu ini, usaha ini, modalnya dari sini, cash flow-nya begini, proyeksi keberhasilannya begini, saya perlu sekian hektar dengan fasilitas ini. Negara sudah mengumumkan. Tapi sampai sekarang dapat dikatakan belum ada yang berani membuat proposal seperti itu. Resmi diumumkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena tidak mungkin negara yang sebesar Indonesia dengan penduduk mayoritas kaum muslimin kok tidak memberi perhatian terhadap kaum muslimin, tetapi dituntut agar kaum muslimin sendiri juga menjaga negara ini dengan segala ideologinya, yaitu negara yang inklusif, negara yang kosmopolit, bersatu di dalam keberbedaan, bersama-sama memajukan bangsa dan negara ini. Saudara, satu hal lagi, soal pendidikan. Kalangan pesantren atau taruhlah anak-anak santri, anak-anak Islam santri kalau meminjam klasifikasinya Clifford Gates, itu misalnya berhasil dengan segala kontroversinya memasukkan keharusan pendidikan agama di dalam konstitusi kita. Dulu Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu bunyinya sederhana, bahwa pemerintah memajukan sistem pengajaran nasional, titik. Sekarang pasal 31 itu diamandemen menjadi 5 ayat.
di mana ayat 3 berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan iman, takwa, dan akhlak. Ini bunyi resmi dari Undang-Undang Dasar kita. Dulu ini perdebatannya lama, ada yang tidak setuju, tidak boleh di konstitusi masuk-masukkan urusan agama itu. Agama itu biar diurus oleh masyarakat. Tapi anak-anak santri, kelompok pesantren, majelis ulama harus dimasukkan. Pendidikan harus bersasar iman, takwa, dan akhlak. Itu perdebatannya panjang dan panas, akhirnya disetujui. Ini konstitusi yang berlaku sekarang. Semakin memberi tempat pada pendidikan agama yang dikembangkan di pesantren agar menjadi kuat, menjadi bagian yang sangat kuat di dalam sistem pendidikan nasional kita. Pasal 5 Undang-Undang nomor 31 pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu berbunyi begini. Kalau tadi berdasar iman, takwa, dan akhlak, sekarang bukan dasarnya tapi tujuannya. Pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang tadi dasarnya imtak, iman, takwa, akhlak, sekarang tujuannya apa? Memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, iptek. Masuk tuh sistem pendidikan pesantren. Sudah itu disusul dengan lahirnya Undang-Undang nomor 19 apa? Undang-Undang pesantren. Ketika saya menjadi ketua MK, saya pernah membatalkan satu undang-undang yang oleh banyak orang tidak disadari bahwa itu mengancam kehidupan pesantren. Apa itu? Undang-undang itu adalah undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan, BHP. Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Bagus itu. Apa? Isinya bagus karena di situ setiap lembaga pendidikan, formal dan non formal, itu supaya dikelola dengan manajemen yang baik agar menjadi lebih maju dan akuntabel. Akuntabilitas itu harus diartikan setiap lembaga pendidikan harus mencatat setiap pemasukannya dan melaporkan kepada negara agar tidak disalahgunakan. Bagus kan itu? Bagus. Tetapi ketika diuji ke MK hampir ditolak pengujian itu. Tapi saya pernah hidup di pesantren. Saya katakan loh, kalau pendidikan harus dicatat siapa yang memberi lalu dilaporkan ke negara, itu pesantren bisa bubar. Di pesantren itu kiai-kiai mana mencatat pemasukan? Ini dikasih Pak Ulil sekian, sekian untuk membangun ini, catat semua. Catat semua. Bisa bubar. Nah, ada kiai itu kadang-kala nerima bangunan, ada saya menggedung itu, ada yang nanggung, sudah kiai saya yang bangun. Gimana mempertanggungjawabkannya dalam bentuk administrasi keuangan? Ada yang bentuknya bisyarah. Bisyarah ini uang begini ditumpuk-tumpuk lalu beli semen, ditumpuk-tumpuk beli sekolah. Oleh sebab itu ketika itu undang-undang BHP itu saya batalkan. Saya katakan ini membahayakan lembaga pendidikan pesantren kalau ini dibiarkan. Itu yang waktu itu ribut, undang-undang begitu bagus kok Anda batalkan. Saya bilang iya, karena saya melihat celah suatu saat mungkin pemerintah sekarang ini tidak apa-apa dengan pesantren. Suatu saat kalau zaman sudah berputar ada orang tidak suka dengan pesantren, nah ini semua pesantren diaudit. Yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya tarik, diurus oleh negara, dilebur ke pendidikan negara atau dibubarkan. Ini saudara, sehingga hal-hal yang seperti ini harus terus kita perjuangkan. Oleh sebab itu pada akhirnya
saya ingin mengatakan mari kembangkan bapak-bapak dan ibu semua ini adalah pewaris para ulama terdahulu di sini yang terus mengembangkan dan memimpin pondok pesantren yang sekarang memang sudah harus beradaptasi. Adaptasinya apa? Sederhana aja. Kalau dulu dikatakan pendidikan agama itu ada dua. Pendidikan itu ada dua. Satu pendidikan agama, dua pendidikan umum. Pendidikan agama itu fardhu ain, belajar fikih, tauhid, akhlak, tajwid dan macam-macam itulah. Itu fardhu ain. Sedangkan pendidikan umum fardhu kifayah. Itu dulu. Sekarang itu dilebur saja bahwa pendidikan itu menurut filsafat pendidikan Islam maupun di dalam praktek ulama-ulama terdahulu terutama abad pertengahan, tidak ada pendidikan agama, tidak ada pendidikan umum. Semua ilmu yang dikembangkan di dalam pendidikan itu ada dalam rangka bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu orang-orang dulu itu hebat-hebat, ilmu fikihnya hebat. Misalnya ilmu umum seperti ilmu kedokterannya seperti Al-Razi, Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, bahkan Abu Hanifah. Itu bukan hanya ahli fikih tapi juga ahli ilmu-ilmu yang sekarang disebut ilmu umum. Nah di sini misalnya kalau di pondok pesantren Sunan Derajat ini misalnya, ya pesantren belajar kitab kuning, ada madrasahnya, tapi juga ada ilmu pertaniannya, ilmu perdagangannya, ilmu bisnisnya, ilmu apanya lagi dikembangkan sehingga menjadi satu ilmu yang dibutuhkan oleh kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan serahkan keahlian-keahlian itu kepada orang luar. Pesantren juga harus mencetak sarjana hukum yang bebas, yang hebat, sarjana ekonomi yang hebat, dokter yang hebat dan seterusnya, dicetaklah dari pesantren. Disiapkan kader-kader gitu. Karena konstitusi kita sekarang sudah memberi kerangka untuk itu, tinggal masuk. Para pendahulu kita sudah berjuang dari tahap ke tahap, mulai dari merdekakan dulu, buat aturannya dulu, penyetaraan, sekarang dibuat fasilitas fisiknya, dibuat organisasinya, seterusnya sampai sekarang ini tinggal ngisi. Jadi pesantren jangan memisahkan diri, jangan menjauhkan diri seakan-akan pesantren itu bukan pemerintah. Pesantren itu ya pemerintah itu, masuk ke situ. Masuk ke situ. Jangan merasa kok dibina oleh pemerintah, masuk ke sana agar bisa ikut membina kita bersama karena negara ini adalah negara kita. Nah, saudara sekalian, demikian dari saya ya sebagai sekedar keynote speech yang mudah-mudahan bisa membekali dalam halakoh kita dan penyelenggaraan pesantren kita masa-masa yang akan datang. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus sekali lagi untuk Profesor Mahfud. Terima kasih Profesor Mahfud, Pak Menko Polhukam yang sudah menjelaskan dengan detail dan jelas ya tentang bagaimana bridging pendidikan agama, pendidikan Islam terhadap pendidikan umum. Yang terakhir Pak Mahfud sudah menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada distingsi, semua bahkan pendidikan di pesantren juga bisa melahirkan sarjana-sarjana yang hebat seperti di pesantren Sunan Derajat ini. Oke, karena Profesor Mahfud memberi kesempatan dialog, mungkin satu sesi saja ya Prof ya. Ya, oke, yang perempuan ada, oke satu, yang laki-laki satu, tiga ya, kita kasih tiga aja. Oke, yang belakang 4, oke.
Mohon dibantu membawa mic. Ya, nggak apa-apa nih Pak, dulu sudah berdiri masalahnya. Tolong sebutkan nama, dari pesantren mana, dan to the point. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudawali dari Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator dan Prof yang kami muliakan. Berbicara tentang pendidikan seperti yang Prof sampaikan tadi, saya sepakat bahwa tidak ada dikotomi dalam pendidikan. Permasalahannya Prof di lapangan, terutama kami di pedalaman, itu nampak jelas pendidikan umum dengan pendidikan pondok pesantren. Terutama menyangkut dengan anggaran. Ini mohon pertimbangan apa solusinya? Satu. Yang kedua, Prof, bahwa kebiasaan di lapangan, ponpes yang ada, itu kalau lembaganya besar, maka anggaran yang dimasukkan ke sana juga besar. Sementara kalau ponpesnya, lembaganya masih kecil, bahkan ada yang hidup segan mati tak mau, karena tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dari pemerintah. Ini mohon solusi, Prof. Apa yang harus ditempuh terutama di daerah pedalaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yang dekat aja, ini sebelah kanan tadi ada ibu perempuan satu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Umi Kalsum dari Parung, Bogor. Kalau tadi sudah menyinggung tentang dana pendidikan dinaikkan 20% sampai 600 triliun, kata Bu Menteri Keuangan. Singkat saja, kalau dulu tidak terbayangkan ada Kasubdit pesantren, maka mimpi saya saat ini di depan para pembesar di sini, semoga ada Menteri Kepesantrenan. Sampai pada Menteri, sehingga pesantren yang sudah, alumni pesantren yang sudah diakui kemana-mana, terutama pesantren Nahdlatul Ulama, yang dari sisi kalau membuat proposal justru terkalahkan dengan pesantren-pesantren muda yang belum bisa secara kualitas tapi proposalnya lebih bagus. Nah, saya berharap ada menteri pesantren dari Nahdlatul Ulama sehingga bisa membesarkan pesantren-pesantren yang sangat-sangat berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan tapi harapan kayaknya, Prof. Oke, tadi yang belakang. Ya, terakhir. Satu lagi, kemudian terakhir tadi sebelah kiri ya. Ya. Ya, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Busro Mustafa dari RMI PCNO Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Yang kami tanyakan adalah dengan munculnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, apakah sudah ada aturan-aturan turunannya sehingga undang-undang tersebut dapat dilaksanakan? Kalau belum, kenapa begitu lama munculnya undang-undang turunannya? Yang pertama. Yang kedua, tentang Ma'had Ali. Jadi di pondok pesantren sekarang mulai muncul Ma'had Ali yang diakui oleh pemerintah. Tapi apakah
undang-undang yang menguatkan Mahat Ali ini sudah dimunculkan. Atau nanti apabila Mahat Ali ini sudah menelurkan sarjana-sarjana santri, apakah memiliki hak yang sama? Karena menurut hemat kami, Mahat Ali akan lebih menguasai di bidang agama, lebih menguasai di bidang syariah. Tapi apakah nanti akan diberikan hak yang sama seperti perguruan tinggi yang lain? Yang kedua. Yang ketiga, mohon di dalam seleksi TNI atau Polri ini apabila memberikan penghargaan, jangan hanya yang hak tahfidz Al-Quran saja, jangan. Tapi justru yang paham tentang akidah Islamiyah, syariah Islamiyah, akhlak yang karimah. Ini. Karena justru yang lebih tahu tentang Islam, yang paham tentang Islam adalah hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Busyron. Terakhir ya sebelah kiri. Monggo Pak. Jadi pertanyaannya sudah mulai beragam ya, dari mulai anggaran sampai ke seleksi TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya dari RMI Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mukaddimah barusan dari Bapak moderator mengatakan bahwa pendidikan itu tidak ada bedanya antara kalau menurut hemat saya antara Kemendiknas sama Kemenak mungkin ya Pak moderator ya. Saya mulai tahun 1999 sudah mendaki TY. Dan sudah menjadi guru sertifikasi mulai tahun 2011. Kalau di Kemendiknas itu secara berkala ada istilah in-passing Bapak Menteri, dan meskipun sekarang sudah ada kabar bahwa akan ada program in-passing di Kemenak, tapi kami ya bukan iri karena di sebelah kami di Kemendiknas itu secara berkala teman-teman kami yang GTY itu menerima. Kami di Kemenak itu sudah tidak terhitung berapa kali sudah kami berusaha ke Jakarta, bahkan beberapa kali menemui Bapak Menteri, masih belum ada, tetapi kabar itu ada sekarang. Mohon itu minta tolong dikawal Bapak Menteri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan pesanan ini, in-passing ini. Oke, RMI kok ngurusi in-passing itu gimana ceritanya? Oke, baik, untuk penyekat waktu kami persilakan kepada Profesor Mahfud. Saya kira pertanyaannya tadi juga sudah dicatat oleh Profesor Mahfud. Monggo, Prof. Ya, untuk jawaban yang sifatnya umum, mari kita perjuangkan setahap demi setahap apa yang tadi masih dianggap kurang. Karena kalau kita bicara kurangnya tuh kurang terus tuh. Lihat ke belakang, dulu kita ndak bisa apa-apa, ndak dianggap siapa-siapa, maju. Sekarang sudah boleh kemana aja kan. Itu dari pesantren, itu ketua KPU lulusan pesantren dulu. Yang dulu tidak bisa dibayangkan, Menteri Kehakiman dulu pesantren, Ketua MK pesantren, Menteri Pemberdayaan Perempuan pesantren. Dulu sesuatu yang tidak mungkin, artinya ini sudah ada capaian. Lalu ada undang-undang pesantren. IAIN sudah dirombak sampai 27 menjadi UIN dan sebagainya. Itu capaian-capaian kita. Nah yang kurang-kurang nanti kita sambil perbaiki karena memang ada dua dapur kan, ada dapur Kemendiknas, ada dua dapur Kemenak gitu. Nah padahal kalau nomenklatur pendidikan itu masih dominan di Kemenak gitu, sehingga terasa dominan di Kemendikbud Ristek gitu, sehingga terasa kok ini dibedakan terus sih. Nanti kita usahakan dari waktu-waktu. Saya pernah ngurusi ini, itu akan terkait dengan berbagai undang-undang lain. Karena saya juga pernah menjadi Menpan RB dulu. Dari pesantren banyak yang datang, dari UN pada datang tentang in-passing itu terutama tadi. Kalau yang bukan dari pesantren, seperti saya dari pesantren tapi jalurnya lewat jalur Dikbud.
itu in passing tuh otomatis saja. Begitu jadi pejabat negara berhenti dulu, begitu selesai datang in passingnya. Pemberlakuan sertifikasi otomatis itu bagi saya langsung gitu, karena saya NEP dari Kemendikbud, NEP nomor 131 NEP 13 gitu. Nah, nanti yang Kementerian Agama itu mari kita urus secara pelan, tetapi pasti. Makanya kita semuanya harus ke sana, ikut merembes agar perjuangan ini menjadi natural, bukan pemaksaan, ya, bukan pemaksaan dan tentu bukan eksklusivisme di dalam keseluruhan konsep pendidikan kita. Nah, itu jawaban umumnya. Tak ada dikotomi, tetapi di daerah tidak jelas, yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Ya, itu namanya adil. Kalau pesantren besar dikasih 10 juta, yang kecil dikasih 1 juta, kan wajar tuh. Karena yang diurus oleh pesantren besar juga banyak. Coba Anda bayangkan yang diterima oleh Az-Zaitun itu, bosnya besar sekali dari pemerintah, dari Kemenak gitu. Dibandingkan dengan mungkin yang diberikan ke pesantren. Karena yang diberikan bos itu kepada pendidikan formalnya, kepada sekolah-sekolahnya, bukan kepada santrinya. Kepada santrinya lain lagi. Gitu. Nah, oleh sebab itu tinggal ngitung aja, kalau pesantren seperti di sini punya 16.000 santri dan yang bersekolah secara berjenjang formal mungkin ada misalnya 8.000. Lalu dibandingkan dengan pesantren lain punya 2.000 santri yang sekolahnya 600 orang, tentu kan beda kan subsidinya. Tetapi bantuan proyeknya yang sifatnya insidental tentu bisa dibedakan, tergantung pertimbangan pemerintah. Ini yang sudah besar, udah enggak usah dibantu, ini bosnya tentu lebih besar. Tapi untuk pembangunan gedung, laboratorium dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan berbeda juga. Tergantung pada kebijakan, kalau itu tidak perlu peraturan, kebijakan siapa yang jadi menteri, dia yang bisa menentukan, oh yang itu perlu, yang ini enggak gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan subsidi ini. Bu, tadi Pak Dawame dari Benar Meriah, sekarang Bu Ume Kalsum dari Bogor. Ya, sekarang pendidikan salah satu kemajuan kita sekarang ini, bahwa di Undang-Undang Dasar disebutkan, kalau tadi saya sebut ayat 3 dan ayat 5, di ayat 2 itu disebutkan bahwa negara menyediakan 20% dari APBN. Jadi keseluruhan program yang jumlahnya ratusan itu 20% itu untuk pendidikan. Yang 8% dibagi ke berbagai program lain. Itu bentuk perhatian pemerintah, perhatian kita juga, karena yang memperjuangkan isi Undang-Undang Dasar itu kita juga. Bentuk perhatian kita sebagai bangsa untuk mengekspresikan bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan bangsa ini. Nah, tapi kalau gini loh, kalau Menteri Pesantren itu di dalam undang-undang kementerian tidak ada. Jadi di undang-undang kementerian itu ada jabatan menteri yang disebut namanya, ada yang disebut bidang tugasnya maupun tidak disebut namanya. Misalnya apa yang disebut namanya? Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Itu namanya sudah ada di Undang-Undang Dasar, tidak bisa berubah. Kalau Kementerian Agama itu bisa berubah. Menteri Keagamaan, Menteri Urusan Kerukunan, Menteri Wakaf atau apa bisa. Karena di situ hanya dikatakan ada menteri yang hanya disebut jenis tugasnya tapi tidak ada namanya. Yang mengurusi bidang hukum, yang mengurusi masalah tanah, itu bisa Menteri Agraria, bisa Menteri Pertanahan. Nah, dan kemudian ada menteri yang boleh dibentuk dan tidak boleh dibentuk. Nah, yang boleh dibentuk itu kalau dibutuhkan apa? Misalnya Menko, Menteri Koordinator, Wakil Menteri. Itu berdasar kebutuhan aja, tidak setiap menteri ada itu
gitu. Nah itu isi undang-undang. Nah Kementerian Agama ini bukan nama, tapi di situ disebut ada kementerian-kementerian yang mengurusi urusan keagamaan, ada yang mengurusi urusan bidang hukum. Namanya bisa Menkumham, bisa Menkumdang, bisa Menteri Kehakiman, bisa apa, tapi bidang tugasnya yang disebutkan. Nah kalau ingin undang-undang pesantren, menteri urusan pesantren itu masuk, bisa masuk dari yang urusan agama misalnya. Menteri yang mengurusi urusan agama lalu menteri urusan pesantren. Itu terserah pada presiden yang terpilih nanti. Karena dia yang membentuk kabinet. Tinggal usulnya aja gitu. Nah, saudara, Pak Busroh Mustafa, Undang-Undang Pesantren 18 tahun 2019, saya tidak tahu persis apakah sudah ada aturan turunannya, PP-nya, Kemennya dan sebagainya, karena itu menjadi bidangnya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu menteri koordinatornya adalah Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu atasnya. Nah kalau Polhukam itu yang ngurusi politik, hukum dan sebagainya, itu enggak ngurus langsung ke Kementerian Agama. Itulah yang saya katakan tadi. Coba bayangkan sekarang udah maju orang yang sebenarnya berlatar belakang ngurusi agama seperti saya bisa ngurusi di luar urusan agama dalam kotak-kotak kepemerintahan, bisa di Kepolhukam coba. Sehingga kalau saya ditanya, meskipun saya ngerti masalah-masalah agama, tidak ngerti apakah ini sudah ada aturannya, turunannya atau apa. Nanti saya sampaikan ke Pak Minak, itu ditanyakan apa sudah lengkap aturan turunannya. Sama dengan Ma'had Ali itu cantolannya kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada umumnya dan kepada Undang-Undang Pesantren aja sebenarnya. Dan itu sudah kuat. Tinggal kebijakan pemerintahnya mau mendirikan Ma'had Ali kan, ya tinggal minta izin ke pemerintah. Sesudah keluar ya sudah selesai, sama, punya civil effect yang sama. Cuma di lapangan karena puluhan tahun kita tidak pernah berpikir Ma'had Ali itu apa. Kalau kita sih tahu, tapi kalau orang-orang yang tidak pernah dengar nama kata Ma'had, apa Ma'had Ali ini? Ketika nerima pegawai dia kebetulan menjadi kepala biro kepegawaian dan sebut ini bukan lembaga pendidikan Ma'had Ali ini, karena dia tidak tahu aja sebenarnya. Nanti pada akhirnya akan tahu juga gitu. Tidak perlulah undang-undang tentang Ma'had Ali, sudah bisa dengan undang-undang pesantren dan undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada. Bahkan sebelum adanya undang-undang pesantren itu Ma'had Ali sudah ada di beberapa tempat dan itu diakui di beberapa tempat tertentu juga gitu. Baik, dalam seleksi TNI dan Polri ya bukan hanya tahfidz Quran ya, tetapi yang mengerti akidah, akhlak dan sebagainya. Ya, nanti saya sampaikan apakah di sana memang tidak ada pertimbangan itu atau sudah ada pertimbangan sedangkan Al-Quran ini menjadi prasyarat utamanya atau prasyarat tambahannya atau prasyarat utama. Kan pasti kan hal-hal yang begitu, masalah penghayatan keagamanannya juga pasti dinilai lah. Cuma mungkin disebut siapa yang hafal Al-Quran boleh masuk UNS, misalnya yang saya tahu tuh UNS, UI, ITB, UGM dan beberapa perguruan tinggi besar Aceh. Orang hafal Al-Quran tuh bisa masuk milih fakultas apapun tanpa tes. Ini kan luar biasa. Dulu orang hafal Al-Quran ya kan, tidak ada gunanya itu ilmu. Sekarang boleh menjadi tiket utama untuk masuk gitu. Lalu syaratnya apa, hafal Al-Quran aja atau dengan tauhid, fikih dan sebagainya. Nah itu nanti di tingkat teknis di perguruan tinggi masing-masing. Tapi itu sebagai bukti bahwa pendidikan agama dan biasanya tahfidz Quran itu kan yang banyaknya di pesantren. Itu perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan udah nerima tuh. Dan itu kenapa? Ini karena santri-santri yang dulu terisolasi ini sekarang naik, sudah memimpin perguruan tinggi, ada yang jadi dirjen, direktur, ada yang jadi menteri dan seterusnya.
Ini secara alamiah lalu diatur begini, diatur begini, diatur begini, sehingga akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau istilah yang sering dipakai itu, sebenarnya umat Islam itu sekarang naik ke berbagai posisi penting di etalase kepemimpinan nasional itu bukan karena dikatrol, tetapi karena mancur dari bawah, gitu. Dan itu tidak bisa dibendung, nanti akan terjadi dengan sendirinya asal kita sabar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai memancing ikut mendiskriminasikan orang. Udahlah, enggak ada gunanya tuh mendiskriminasikan orang karena beda suku, beda agama, enggak ada gunanya. Menang pun enggak ada gunanya kita. Kalau kalah ngisin-ngisini. Menang pun apa? Mereka juga enggak bisa apa-apa juga. Kasihkan ke mereka semua enggak bisa, pasti kita kok yang ngurus. Kita nih 87%. Kok mau berebutan? Mau merasa disaingi, merasa diambil oleh mereka, ndak ambil aja. Ini masih banyak yang tersisa yang belum kita urus. Umat ini, kekayaan negara ini yang perlu diurus oleh umat ini dengan sebaik-baiknya. Saudara dari Lumajang, impasing tadi udah saya jawab duluan ya. Saya kira cukup sekian, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Mari kita majukan pesantren kita. Terima kasih Profesor Mahfud Menko Polhukam yang sudah menjelaskan dengan clear dan jelas. Tapi sebelum menutup saya izin menyampaikan turunan Undang-Undang Pesantren Prof Mahfud. Ada perpresnya tentang dana abadi pesantren, kemudian sudah ada beberapa peraturan Menteri Agama termasuk Mahat Ali dan pendidikan pesantren serta yang lainnya. Bahwa PEP tidak dianukan dalam undang-undang, tidak dilegasikan. Nah, bahwa masih perlu regulasi lain saya kira iya, itu yang saya kira menjadi PR kita bersama. Tapi bahwa undang-undang itu sudah ada turunannya dan itu menjadi mandat kita semua. Baik, sekali lagi aplaus untuk Profesor Mahfud. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kekurangan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin, kami haturkan ucapan terima kasih sudah menonton. Semoga persembahan kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan, jazakumullah khairon kasiro. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.